Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indah ku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, semua telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, oh, singgah dalam diriku. Jangan kembali, nanti saya panggil. Halo, Linda Group di sini. Saya ingin bicara dengan Tuan Teddy. Pak Teddy-nya belum datang tuh, Bu. Dari siapa ya? Saya Linda, istrinya. Biasanya jam-jam segini Bapak masih ada di rumah. Oke. Terima kasih. Oke. Yuk, sama-sama. Mas, ayo dong. Iya, sebentar lagi. Aku lagi nanggung nih. Udah jam berapa nih? Nanti kita terlambat lagi. Kau nih gimana sih? Tadi aku disuruh nunggu, kau dandan aja sudah 2 jam. Sekarang kau suruh aku buru-buru. Dasar perempuan. Iya. Tadi kan belum terlambat. Sekarang sudah jam 12. Nggak mungkin kan kita menyuruh dokter menunggu terlalu lama. Ayo dong. Aduh, pakai ada telepon lagi. Kathy, kau ke mobil dan tolong panasin mesinnya biar aku yang jawab telepon. Halo? Ya? Apa? Iya, iya. Baik, saya akan menghubungi dia.
Iya. Terima kasih. Dari siapa? Apanya? Teleponnya tadi dari siapa? Oh, dari kantor. Mereka cuma mau mengingatkan supaya jangan lupa nanti sore ada meeting dengan klien. Kita berangkat sekarang? Mami, ini rumah baru Daddy ya, Mi? Iya, Hani. Daddy! Tapi rupanya Dedi sudah ke kantor. Jadi kita balik ke kantor aja ya. Yuk. Ibu Kathy, silakan masuk. Kau masuk dulu, aku jawab teleponnya. Halo? Teddy, di mana kau? It's me, Linda. Linda? Di mana kamu? Di Jakarta. Apa? Aku ingin kasih kau surprise, Ted. Aku datang bersama Vira. Iya, tapi kamu mesti bilang sebelumnya. Kenapa? Kalau aku tahu kau akan datang ke Jakarta, darling, tentu saya akan batalkan pemberangkatan saya ini. Keberangkatan. Sebenarnya kau ada di mana, Teddy? Di Surabaya. Tapi tadi aku call kantormu, sekretarismu bilang kalau jam-jam seperti ini kau pasti masih ada di rumah. Ya, memang sulit sih. But you know, Linda, business is always like this. Oh, Teddy. Darling, I'll do my best. Saya akan kembali secepat mungkin begitu semua urusan kelar. Oke? Berapa lama? Mungkin sekitar 5 or 6 hours. Oke. Oke, Hani. Bye. Daddy di mana, Mam? Dedi masih kerja. Tapi Daddy pulang kan, Mam? Iya. Nanti kita pasti ketemu Dedi. Terus kita mau kemana, Mam? Kita sekarang kita cari hotel untuk kita menginap. Oke? Ya, Mam. Tolong antar saya ke hotel terdekat, Pak. Sorry, Kathy, agak lama. Bagaimana, Dok? Semua hasil tes dan pemeriksaan menunjukkan tanda negatif. Istri Anda tidak hamil. Gejala pucat dan lelah itu biasa dialami pasangan pengantin. Penyebabnya bisa pengaruh lingkungan atau pola kehidupan. Maksud dokter stres? Bisa jadi. Mana mungkin aku stres? Kamu baru dengar sendiri kata dokter kan? Berarti kamu membutuhkan sebuah liburan yang panjang dan menyenangkan. Bukan begitu, Dok? Ya, liburan bisa membantu. Liburan?
serahkan segalanya pada Tuhan, Ma. Kuat dong, Ma. Ma, tabah, Ma. Tabah. Mama takut ditinggal papa, Ron. Robi. Iya, Ma. Roni ngerti. Kita semua tidak mau kehilangan papa, Ma. Tapi kita harus tabah. Apapun kehendak Tuhan. Coba tolong panggil keluarganya. Bu Leo. Ya, Ma. Bagaimana keadaan suami saya, dokter? Saya rasa Dokter Budi yang akan menjelaskannya. Silakan. Bagaimana suami saya, Bu, dokter? kamu sudah berusaha sekuat mungkin, Bu. Tapi rupanya Tuhan menghendaki lain. Papa. Leo, Leo jangan tinggalkan mama, Leo. Kesian anak-anak. Sudah, Ma. Takut, Pak. Takut. Kenapa Bapak pergi secepat ini, Pak? Kenapa Bapak pergi dalam keadaan begini, Pak? Bangun, Pak. Bangun, Pak. Bangun. Leo. Kamu benar-benar memperhatikan aku, Teddy. Akhirnya kita berdua bisa berlibur tanpa gangguan siapapun juga. Rasanya keadaan ini tidak ingin cepat berlalu ya? Iya, tapi sayang. Untuk sementara ini nggak bisa berlangsung lama. Loh, maksud kamu? Aku ada janji penting di Jakarta. Apa kamu ngajak aku ke sini cuma untuk meninggalkan aku sendirian? Please, Kathy. Jangan seperti anak kecil. Dengan mobil dan jalan tol, jarak Jakarta Puncak kan begitu dekat. Maksud kamu apa? Baiklah. Kalau kau benar-benar menginginkan aku untuk selalu bersamamu di sini, aku akan batalkan semua janji. Walaupun itu begitu penting artinya bagi aku dan perusahaan. Kalau gitu, aku hubungi Sandra sekretarisku untuk batalkan perjanjian itu. Jadi, Loh, kenapa? pergilah. Kalau memang itu sangat penting bagimu dan perusahaan, aku akan nunggu kamu di sini, ya. Oh, Kathy. Inilah yang membuat aku semakin cinta sama kau. Yang penting kamu kerja yang baik, karena kamu udah banyak berkorban untukku. I love you. I gotta go now. Hati-hati ya. Kau berangkat. Pak, Mama nggak ngerti, Pak. Mengapa kita harus berhubungan lagi dengan keluarga Pak Leo? Padahal Santi dan Robi kan sudah lama berakhir. Ya, tapi ini kan lain, Ma. Pak Leo meninggal dunia. Kok tega sih kita nggak datang ke sana? Paling tidak kan untuk mengucapkan bela sungkawa. Jadi maksud Papa kita harus ke sana. Iya. Bagaimana kalau Robi masih sakit hati dan mendendam, lalu maki-maki kita di sana? Enggak, Ma. Jangan buruk sangka.
Aku kenal betul keluarga Pak Leo itu. Sejak anak-anaknya masih kecil-kecil. Tidak mungkin mereka akan melakukan hal semacam itu. Apalagi saat ini mereka kan dalam keadaan berduka cita. Terserah papa saja. Yang jelas, mama tidak mau berhubungan lagi dengan keluarga si Leo. Apa kata orang nanti kalau melihat kita di sana? Mah? Mah, bukankah kita semestinya ikut berduka cita dengan kepergian Pak Leo? Tapi kenapa justru Mama menanam kebencian kepada mereka? Buat apa sih Mama marah-marah? Santi. Kalau Mama nggak sudi datang, biar Santi dan Papa yang datang. Tapi Santi mohon sama Mama nggak perlu lagi menjelekkan keluarga mereka. Apalagi Robi. Santi tahu persis siapa Robi. Dia bukan laki-laki yang suka mencaci maki orang tanpa alasan. Apalagi pada saat papanya meninggal sekarang. Oh, jadi kamu menyindir mama ya? Kamu pikir mama nggak tahu diri? Menurut kamu mama harus menangisi kematian Pak Leo? Gitu, iya? Mah, bukankah kita semua akan meninggal dunia? Apakah kita tega seseorang memaki kita pada saat kita meninggal? Justru sebaliknya, kita mengharapkan doa supaya kita bisa meninggal dengan tenang, ya kan, Mah? Sudah. Dasar otak kamu sudah diracuni oleh anaknya Pak Leo. Mama. Pak, bagaimanapun juga kita harus hadir. Iya, Papa setuju. Sudah, Ma. Ikhlaskan Bapak pergi. Kita pulang yuk. Mama udah capek kelihatannya. Ya? Iya, Ma. Terus berduka cita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sabar ya. Tante, gue ikut berduka cita ya Tante ya. Terima kasih, Jo. Ron, Ma, ayo kita pulang. Robi, Rob, gue ikut berduka cita ya Rob. Terima kasih, Jo. Robi, ayo. Ron, Jo datang ke sini untuk ikut berbela sungkawa. Rob, ayo dong. Sorry Jo, maafkan Roni. Ron, kamu ini ada apa sih? Orang macam dia nggak ngerti artinya perasaan. Jadi buat apa dia kesini? Hah? Mau main sandiwara, pura-pura jadi sahabat kita. Ron, lo salah paham Ron. Gua akan menjelaskannya, tapi tidak sekarang. Tidak dalam keadaan seperti ini. Lu menikam gua dari belakang. Lu mendorong gua masuk ke jurang. Hah? Jadi kalau orang ini datang ke sini, Rob, bukan untuk berduka cita. Pasti orang ini datang ke sini untuk mentertawakan penderitaan kita. Sabar, Ron. Orang ini menabur garam membuat luka kita pedih. Sabar Ron, udah sabar. Sekarang lu masuk ke dalam. Ayo, Sabar. masuk. Gua nggak mau tahu. Masuk. Ron. Enggak. Lu masuk. Kalau lu nggak punya malu, mendingan lu pergi sekarang. Ayo, silakan.
suka? Ya, lumayan. Tapi tidak terlalu besar ya. Oh iya, memang sengaja supaya lebih gampang merawatnya. Kelihatannya Vira menyukainya. Kupikir dia pasti juga suka tinggal di Jakarta. Nggak ada salahnya kita mempertimbangkan untuk membeli rumah yang lebih besar buat kita bertiga. Kau, aku, dan Vira. Bagaimana? Tidak. Hah? Kau mau kita tinggal di Jakarta? Iya, kenapa? It's possible, Teddy. I spend my whole life in Singapore. Jadi, Jakarta bukan tempat untukku, juga tidak untuk kau. Kamu mesti ingat, Teddy. Kau ada di sini hanya untuk pekerjaanmu, oke? We'll see. Kau punya pembantu yang siapkan semua ini? Iya. Pokoknya segala sesuatu yang berurusan dengan dapur, aku serahkan ke pembantu. Di mana dia sekarang? Dia sedang cuti. Maksudmu? Dia masuk seminggu 2 kali. Makanya jangan heran kalau kau lihat piring-piring kotor, gelas-gelas kotor. Karena sudah 2 hari ini dia tidak masuk. Oh iya Linda. Ya. Kau belum lihat kan kamar tidur kita? Kita lihat sekarang. Oke. Inilah kamar kita. Walaupun kecil, tapi ya cukup lah. Rapi juga ya. Kalau kau ingin mandi supaya lebih segar, ada kamar mandi sebelah sana. Ada air panasnya juga. Oke. Kalau begitu aku mandi dulu ya. Halo, Kathy? Ted? Jadi kau masih ada di Jakarta? Aku kira kau sedang menuju kemari. Iya, saya udah usahakan sebisanya, tapi nggak mungkin. Karena saya harus menemani satu tamu lagi dari Jepang. Oh, jadi kau harus menemani bos-bosmu itu? Ya, tamu yang penting. Ya, mau bilang apa? Kunci dari kesuksesan ya itu, entertainment tadi. Ya? Kau ngerti kan? Iya deh, tapi jangan lama-lama ya. Kelihatannya mereka sudah mau pergi. Take care. Ya. Ya? Love you too. Bye. I love you too. Kamu bikin kaget Daddy saja, hah? Hah? Mami. Dari mana kau dapat ini? Dari situ, Mam. Ini pasti punya seorang perempuan. Iya. Memang betul. Milik dari seorang perempuan yang tinggal di sini, bekerja di sini, dan dia adalah seorang pembantu. Namanya Tina. Kenapa? Kau curiga? Sedikit. Oke. Untuk menghilangkan kecurigaan itu, mari kita... Loh, belum tidur? Seharusnya kan aku yang bertanya begitu sama kamu. Ya, banyak yang harus kupikirkan dan kurencanakan setelah kepergian Papa. Ron, kalau dulu aku tahu ya, sebenarnya ada apa sih antara kamu dengan Joe? Ya aku tahu kan kamu sahabat dekat, Ron. Iya.
Rob, pada awalnya aku juga nggak percaya. Tapi begitu aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, gak tau lah, aku sendiri sudah malas membicarakannya. Jangankan sahabat, kamu lihat nih, nasib aja kelihatannya sudah berkhianat pada kita. Tapi Ron, aku masih belum percaya. Orang seperti Joe itu bisa melakukan hal sejahat itu. Lupakan. Aku rasa sekarang lebih baik kita membuat suatu rencana buat keluarga kita. Jauh lebih penting mencari pencuri permata di kantor daripada bicara tentang seorang sahabat yang berkhianat, ya kan? Betul, Ron. Itu betul sekali, Ron. Takkan kubiarkan para perampok itu, Ron, menikmati sebutir permataku. Takkan, Ron. Iya. Jadi kita harus mendapatkannya kembali, Ron. Itu betul. Kesimpulannya adalah kita harus mencari tahu siapa biang keladi dari kerusuhan ini semua. Kita harus mencari tahu siapa ular yang membuat kita menderita, Robi. Kita harus tahu itu. Aku rasa permata itu sekarang masih utuh karena tidak gampang menjual permata dalam jumlah yang besar dalam waktu singkat. Ya? Itu, Ron. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin, Ron. Iya. Harus. Itu pasti. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak Heru. Weh, Pak Roni, apa kabar? Baik, Pak. Silakan duduk, Pak. Begini, Pak Heru. Maksud kedatangan kami ingin mencari berita apa memang ada perkembangan baru. Maaf, Pak. Kami tetap berusaha, namun sampai saat ini belum ada titik terang ke arah itu. Tapi dugaan kami, Jamal terlibat dalam kasus ini. Jamal? Bukankah dia ada di penjara saat terjadi perampokan itu, Pak Heru? Benar. Tidak menutup kemungkinan pelakunya yang tahu persis situasi dalam kantor itu. Jadi menurut kami pasti dilakukan oleh orang dalam itu sendiri. Jadi menurut Bapak, Jamal adalah otak dari semua ini? Menurut dugaan kuat saya begitu. Sebab pada saat perampokan terjadi, Jamal melarikan diri. Pak Heru, terima kasih atas informasi ini. Sama-sama. Setiap ada perkembangan kasus ini, saya akan selalu menghubungi Anda. Oh ya, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum ayah kalian, Pak Leo. Terima kasih, Pak. Saya harap Anda sekeluarga tetap tabah dalam menghadapi musibah ini. Terima kasih, Pak. Justru semua ini makin memacu kami untuk menemukan sebab pencuri itu, Pak. Adik saya ini memang sangat ambisius sekali, Pak. Nggak sabar dia ingin cepat-cepat tahu siapa pencurinya. Pak Heru, kami permisi dulu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama, Pak. Oh, gini. Apabila kebetulan saya nggak ada, Bapak silakan aja berhubungan langsung dengan wakil saya, Kapten Jono. Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak Heru. Selamat siang. Demi kesehatan Anda sendiri serta keselamatan bayi yang ada dalam kandungan Anda harus lebih banyak istirahat. Bukan cuma secara fisik, tapi juga psikis. Maksud dokter? Jauhi kondisi yang menimbulkan stres. Saya sarankan Anda berhenti bekerja sementara. Berpikir positif akan banyak membantu, sebab kondisi kehamilan Anda cukup rawan sekarang ini. Rawan, Dok? Iya, berbahaya untuk janin, juga Anda sendiri. Ingat-ingat saran saya, Bu Mita.
Daun singkongnya berapa ini? 2 ikat? 2 ikat 400. 400. Saya bumbu dapurnya ini berapa? Bumbu dapur 100. Saya juga mau tuh bumbu dapur tuh. Ada, ini masih satu lagi. Masih ada. Mana tadi Oni dia? Lihat tuh. Cewek kumpul kebunnya Nak Jo. Ah, siapa tahu sudah dikawin. Mana mungkin. Dia kan tetangga lama saya. Nggak pernah tuh datang cewek. Kok tahu-tahu hamil lagi? Iya, iya. Astagfirullah. Hamil? Kok nggak dikawin? Ya, itulah namanya anak muda zaman sekarang. Nggak pernah dia mau bertanggung jawab. Nah, anaknya aja. Neng, taksi Neng. Lihat tuh, Loh, ditawarin kok malah lari? nangis dia. Malu mungkin. Semua orang sudah mulai curiga. Kehamilan ini makin lama makin tak bisa ditutupi lagi. Dan semua akan menyalahkan Joe sebagai lelaki yang harus bertanggung jawab. Kasihan Joe. Kasihan anak ini yang akan lahir tanpa ayah. Tidak. Aku tidak bisa melibatkan Joe lagi dalam kesulitanku. Aku harus melepaskan Joe dari masalah ini. Mengapa aku terbaring di sini menanti kematian? Sementara orang yang telah menghancurkan hidupku masih hidup dan mentertawakan aku menjauh di sana. Aku memang korban tipuan dan kejahatan. Tapi bagaimana kalau gadis lugu lainnya jadi korban? Tidak. Kematian tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kematianku tak akan tenang jika dendamku pada jahanam itu masih ada. Kalaupun aku harus mati, dia juga harus mati. Aku akan menghakimimu, Henry. Perbuatanmu padaku harus mendapat ganjaran yang setimpal. Ya, terima kasih, Mas. Hai, Bos. Kemana saja, Bos? Apa kabar, Bro? Baik, Bos. Sibuk, Bos? Ginilah. Bos, ngomong-ngomong katanya sudah kawin, Bos. Kawin? Iya. Saya dengar dari teman-teman beberapa hari yang lalu. Itu namanya gosip, Bro. Ah, Bos, saya rasa aja, Bos. Jangan percaya. Oh, ya? Oh ya, Bro. Ya. Apa kamu nggak lihat bagaimana cara dia menghabisi Jamal tanpa perasaan? Padahal kan Jamal pacar dia sendiri. Iya. Aku juga masih memikirkan hal itu. Kamu nggak mengharap dia setia dan berpihak pada kita kan? Dia bisa saja melakukan hal yang sama terhadap kita. Seperti yang pernah dilakukannya para Jamal. Yang ada di otaknya cuma uang. Jadi, apalagi yang kamu pikirkan? Sebelum dia menghabisi kita habisin aja dia. Justru itu. Ini yang sedang kupikirkan. Mona bukan perempuan bodoh, tahu. Dan untuk menghabisinya, kita jangan pakai ini. Tapi pakai ini. Malam ini juga, dia akan keutamakan makan malam. Sebentar ya, akan kuhubungi Mona. Halo. Oh, Henry. Tumben orang sesibuk kamu masih punya waktu untuk menghubungi saya. Aku selalu menunggu saat yang tepat, Mona. Sebenarnya sudah lama aku ingin bicara secara lebih pribadi denganmu. Pribadi?
Apa maksud kamu? Kau tentu mengerti, Mona. Kita kan sudah lama saling mengenal. Dan kau tentu tahu pula bahwa kau termasuk perempuan yang cantik dan menarik. Setidaknya bagiku. Ah, kamu ngerayu nih. Sama sekali tidak. Ini sebuah pengakuan. Bagaimana? Kau bisa menemuiku? Sekarang? Bisa minjem teleponnya? Tunggu sebentar, Bos. Saya checking dulu. Oke. Oh, maaf, Bos. Sedang dipakai sama bos atas. Bos. Iya, tapi tak usah terburu-buru. Sekarang ini masih banyak yang harus kulakukan. Kamu yakin kalau ini benar-benar pembicaraan pribadi, bukan soal permata kita? Bagaimana kalau nanti malam, setelah jam kerja, cuma kau dan aku berdua saja? Ya, katakanlah makan malam di vilaku, di pulau. Akan kusiapkan bot untukmu di marina, kalau kau bersedia. Mak Marisa ya. Udah lama kita nggak ketemu. Saya cuti. Kamu apa kabar? Baik. Mau ketemu bos ya? Iya, tapi kelihatannya lagi sibuk. Udah lain kali aja deh. Sama saya aja. Mita? Mit? Mita? Saya bawa makanan nih, Mit. Mit? Mita, kau? Selamat malam, Tuan Henry. Rupanya kamu sudah siap untuk bersenang-senang malam ini. Kau memang pandai, Mita. Itulah sebabnya aku menyukaimu. Kau tahu, selama ini aku yakin kau pasti akan kembali lagi padaku. Sebab kita saling membutuhkan, Mita.
kau dan aku. Begitu menurutmu? Ya? Kenapa kau diam saja di sini? Mari, ayo temani aku. Memang aku sudah lama sekali menunggumu. Ayo. Mita. Malam ini kau akan rasakan bagaimana mempunyai tubuh tanpa kehidupan, Henry. Tanpanya Kau pikir dengan mudah kau bisa membunuhku? Dasar pelacur! Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan, mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkah